Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inni as'aluka khairaha. Aku memohon kepada Engkau berikan aku kebaikan-kebaikan kota Fakfak. Wa khaira ahliha, kebaikan penduduk-penduduk kota Fakfak. Wa khaira ma fiha, kebaikan isi yang ada di kota Fakfak. Wa a'udzubika min syarriha, jauhkan aku dari kejelekan keburukan kota Fakfak. Min syarri ahliha, keburukan penduduk penghuninya yang berniat buruk kalau ada. Wa syarri ma fiha, keburukan kejelekan yang ada di dalam kota itu. Kenapa saat Ustaz baca doa itu melihat ke atas? Doa itu tertulis di atas. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Siapa yang menulis? Saya tidak tahu. Tapi itu pasti dituliskan supaya kita senantiasa berdoa di hadapan Allah, dan doa di masjid ini lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul pengajian kita subuh ini singkat, Hari Kiamat. Dan saya rasanya baru ini pengajian dikasih judul Hari Kiamat. Kiamat diambil dari kata qama, artinya tegak. Kenapa disebut hari kiamat? Hari tegak. Selama ini agama tumbang, selama ini agama dihinakan, selama ini keadilan diinjak-injak. Maka kalau engkau ada yang dizalimi, dianiaya, sabar. Nanti sampai saatnya keadilan ditegakkan berdiri. Hari itu disebut dengan Yaumul Qiyamah, hari tegaknya keadilan. Ada tukang gali paret, jam 7 pagi kita berangkat kerja, dia sudah menggali paret. Jam 7 malam kita pulang, dia masih menggali paret. Dan gajinya cuma 70.000. Triple 7. Masuk jam 7, pulang jam 7, gaji 70.000. Sementara ada orang yang tidak kena paret, tangannya bersih, tak pernah kena lumpur, tapi gajinya 70.000. 70.000 dolar, 700 juta, hanya karena memakan harta orang miskin, orang susah, memotong gaji para kuli penggali paret. Dan sampai masa gajian, Pak, mana gaji saya? Anak saya mau bayar uang sekolah, istri saya mau beli beras. Tidak ada gaji. Kalau mau terus gali paret, kalau tidak mau pergi sana. Di mana dia mendapatkan keadilan? Dia akan mendapatkan keadilan pada Yaumul Qiyamah, pada saat hari itu ditegakkan segala keadilan. Bayangkan kalau tidak ada hari kiamat, di mana orang miskin mendapatkan keadilan? Bayangkan kalau tidak ada hari kiamat, di mana istri-istri yang teraniaya mendapatkan keadilan dari suaminya? Maka itulah dia Yaumul Qiyamah. Kapan hari kiamat itu Pak Ustaz? Hari kiamat terjadi hari Jumat. Ini sudah hari Kamis. Allah cuman kasih tahu harinya, tapi tanggalnya alhamdulillah. Andai Allah kasih tahu hari kiamat, hari Jumat, tanggal 21 Desember, mungkin hari ini kita tidak ada lagi yang mencari ikan, tidak ada lagi yang mengurus pohon pala, semuanya sibuk beribadah. Tapi karena Allah tidak kasih tahu, maka semuanya santai. Kamu kenapa santai? Masih lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka hari kiamat ini akan terjadi. Memangnya ada orang yang berkata hari kiamat tidak terjadi? Ada. Mereka yang mengatakan alam ini kekal abadi, tidak akan ada hari kiamat. Sedangkan kita orang beriman, ada 6 rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir. Yang pertama namanya hari kiamat, yang kedua namanya yaumul akhir, hari berakhirnya segala sesuatu. Yang selama ini punya rumah yang besar, rumah itu akan berakhir rata dengan tanah. Jangankan rumahmu yang besar, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manfush, kalau disebut kata manfush, bertiup air dan angin dari mulut. Manfush, ambil bulu kambing. Kal ihnil manfush, seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur bulu kambing, letakkan di tapak tangan. Mau. Begitulah gunung-gunung, bukit-bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, semua bukit gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung batu yang besar itu nanti tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, apalagi Abdul Somad, rata dengan tanah, maka semuanya akan berakhir. Yang kaya jangan sombong, karena kekayaanmu akan berakhir. Yang sedih jangan berputus asa, karena kesedihan pun akan berakhir. Engkau wahai para laki-laki yang setiap hari teraniaya karena ditekan istrimu, jangan bersedih. Itu tak lama lagi akan berakhir. Ustaz, ini tidak enak terus kalau ceramah selalu perempuan. Oke, kalau begitu kita balik. Wahai perempuan, engkau yang teraniaya oleh suamimu, sabar. Suami pun itu akan berakhir juga. Disebut dia dengan yaumul akhir. Yang ketiga, dia disebut dengan yaumuddin, hari agama. Maliki yaumiddin. Seperti pernah saya dengar kalimat itu Pak Ustaz. Iya, imam tadi membaca ayat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, raja di raja pada hari ditegakkannya agama. Sekarang agama diinjak-injak, bahkan calon menantu yang sarjana agama tidak mau diterima oleh calon mertua. Disepelekan. Bapak, ya, saya mau meminang anakmu. Apa titelmu? MSI, masuk. MSI, master segala ilmu. Bapak, ya, saya mau minang anakmu. Apa titelmu? SH. Come on. Apa titelmu? SE, sarjana ekonomi. Matang. Apa titelmu? SAG. Jangan. Sarjana agama, sarjana alam goib. Menyepelekan agama. Nanti sampai masanya Maliki Yaumiddin, agama akan ditegakkan. Oleh sebab itu maka ini hari kiamat. Judul ini panitia yang ngasih judul ini luar biasa. Sampai jamaahnya pun keluar melimpah ruah. Hari kiamat itu lautan yang kita lihat tenang. Kalau sampai hari kiamat, lautan itu naik ke darat. Sebagiannya sudah naik ke darat, namanya tsunami. Itu perempuan yang datang sudah hancur kacau balau, tsunami namanya. Bayangkan kalau yang datang laki-laki, Sumanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Bapak ibu pikir air laut itu bisa tenang. Allah belum marah. Kalau Allah murka, dia bergelombang naik ke atas. Disebutkan dalam Al-Quran, idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang cuaca panas. Kenapa? Ada istilah namanya global warming. Global panas. Warm. Global dunia. Warm, panas. Global warming, pemanasan global. Karena lapisan ozon bocor. Lapisan ozon bocor gara-gara hutan dibakar, gara-gara orang banyak pakai AC, gara-gara bahan kimia. Bocor lapisan langit, panas. Itu baru bocor. Bagaimana kalau dibelah Allah Subhanahu wa ta'ala?
Dan itu ada dalam surat langit terbelah. Idza sama'um fatarat, ketika langit terbelah maka masuklah hawa panas dari atas, orang kepanasan. Dunia ini sekarang sudah makin panas, makanya banyak kita lihat perempuan-perempuan kain belum selesai dijahit sudah dia pakai. Kepanasan. Tapi alhamdulillah di fak-fak cuaca masih tenang, belum panas lagi. Buktinya ibu-ibu masih banyak menutup aurat. Nanti kalau sudah banyak terlihat perempuan tidak menutup aurat, itu kiamat sudah dekat, karena lapisan ozon sudah terbelah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, ketika planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, matahari. Sekarang mereka belum bertabrakan, mereka berjalan. Wa kullum fi falaki yasbahun, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin menabrak bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullu fi falaki yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Saya seperti ingat ayat yang Ustaz baca itu, Yasin. Itu artinya Pak Ustaz. Ya, kenapa selama ini aku tidak tahu bahwa Yasin itu cerita kiamat? Karena Yasin dibaca untuk mengusir hantu jembalang tanah. Salahkah itu? Tidak salah. Surat Yasin dibaca hantu pergi. Kenapa sudah saya baca Yasin hantu setan tidak pergi? Karena perbuatanmu sama seperti setan. Sesama setan dilarang saling mengusir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca surat Yasin, kita sedang diingatkan tentang hari kiamat. Matahari tidak mungkin menabrak bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Dzalika taqdirul azizil hakim. Allah taala mengatur peredaran matahari. Andai slip sedikit saja, hancur bertabrakan. Orang di airport salah mengatur perjalanan pesawat, tabrakan pesawat dengan helikopter. Tapi ada masanya matahari dengan bulan hancur. Itulah dia disebutkan Allah, idzal kawakibu tasarat, bertabrakan. Kira-kira besar tidak matahari itu Pak Ustadz? Kalau bumi matahari dibandingkan, besar mana? Matahari bola basket, bumi kacang hijau. Kalau ada mau tahu sebesar apa matahari, ambil bola basket, ambil kacang hijau. Ini matahari bola basket, ini bumi kacang hijau. Lalu kau sebesar apa? Sebesar kutil? Tidak sampai. Makanya kalau ada orang sombong, sombong rumahnya besar, sombong mobilnya besar, sombong bininya besar, ambil bola basket, ambil kacang hijau. Hei bro, sini sebentar. Ini bola basket, ini matahari. Ini kacang hijau, ini bumi. Kau sebesar mana? Apa yang kau sombongkan selama ini, hai kacang hijau? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini planet bertabrakan, hancur berkeping. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, meletup laut, naik ke darat. Maka di darat tidak ada lagi air tawar, karena air laut sudah naik ke darat. Kita bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada sagu, tidak ada padi, tidak ada jagung. Tapi kalau sudah tidak ada air, kita hanya bisa hidup 3 hari. Andai naik air laut itu ke darat hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Ahad sudah tidak ada satupun manusia, karena air laut naik ke darat. Tak ada lagi sumur, tak ada lagi air, habis. Air ini tak ada lagi. Maka sebelum dia naik, kita minum.
Alhamdulillah. Kadang dia kalau ada kita tidak mensyukuri nikmatnya. Setiap mau minum ada, setiap mau minum ada. Kapan baru terasa? Ketika dia tidak ada. Betul? Kalau sudah tiada. Oh, di masjid tak boleh nyanyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah tidak ada, barulah terasa sebagai nikmat. Sekarang digali tanah, tanahnya di tengah laut, kelilingnya air asin, tapi di tengahnya ada tanah, di tengah tanah itu digali pun airnya tawar. Nikmat siapa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di tengah laut ada sumur mengeluarkan air tawar. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ini air laut, ini air sungai. Air laut tetap asin, air sungai tetap tawar. Kenapa tidak menyatu air laut dengan air sungai? Buka surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun. Antara laut dengan sungai dibuatkan Allah barzah. Barzah artinya pemisah. Maka alam yang memisahkan dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzah. Saudara kita yang sudah mati meninggal dunia, mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Mereka tidak disebut dunia karena mereka sudah mati meninggal dunia. Pemisah antara dunia dengan kiamat disebut dengan alam barzah. Bapak Anu kemana? Sudah pulang. Pulang kemana? Pulang ke alam barzah. Ustadz Somad mana? Sudah pulang. Pulang kemana? Pulang ke Sumatera, ke Riau. Besok pulang. Tapi kita tidak pernah bercerai. Kita hanya sekedar berpisah, tapi kita tidak pernah bercerai. Berpisah badan, tapi hati kita tetap bersama. Karena Bapak Ibu tetap senantiasa mendoakan Abdul Somad tiap hari. Mungkin dengan Ustadz Fadlan, walaupun beliau satu kampung halaman dengan Bapak Ibu, boleh lupa. Tapi dengan saya tidak pernah lupa. Setiap hari tak pernah lupa. Kenapa? Karena setiap hari Bapak Ibu sebut nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tidak pernah lupa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita inginkan saat hari kiamat berkecamuk, bagaimana keadaan manusia waktu itu Pak Ustaz? Wa taran nasa sukara. Kau lihat manusia itu seperti mabuk, sempoyongan. Orang mabuk, lihat jalannya gontai. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk. Mereka mabuk? Tidak. Kenapa jalannya seperti orang mabuk? Walakinna azaballahi syadid. Karena azab Allah amat sangat mengerikan. Ini alas meja. Alas meja ini supaya dia tidak bergoncang, maka mesti dibuat paku payung. Kalau tidak ada paku payung, maka alas meja ini bergoncang. Kenapa bumi ini tidak bergoncang? Karena ada paku payung. Paku payungnya itu apa? Buka surat An-Naba juz 30 surat yang pertama. Wal jibala autada. Bukit-bukit sebagai pakunya. Bayangkan kalau pakunya tercabut, maka kerak bumi bergejolak, bergelombang, dan manusia yang ada di atas. Saya tidak bisa bayangkan Pak Ustaz, bagaimana mungkin kerak bumi bergerak? Allah tunjukkan sedikit saja kerak bumi bergerak, muncul istilah sekarang namanya likuifaksi. Likuifaksi itu belum kiamat, baru hanya sekedar sebagian kerak bumi bergerak. Saya sampai ke Palu. Tahu Bapak Ibu Palu? Martil. Mendarat di airport Palu, mengenang kita kepada Habib Al-Jifri, Sis Al-Jifri, sampai ke sana dibawa rata dengan tanah. Berapa hektar ini Tuan Guru? Ini ada 40 hektar Ustadz Somad. Likuifaksi 10 meter tanah itu turun jatuh ke bawah. Habis itu kemudian rata dengan tanah. Ada 4 batang pohon kelapa. Ini kenapa tidak hilang? Kelapa ini berjalan, asalnya 100 meter di sana. Tiba-tiba pohon kelapa ini berjalan. Ya
dunia saja yang sekarang kita saksikan, kalau ada kebakaran itu, mendekat aja kita tidak mau. Kadang-kadang mendekat padahal jauh jaraknya. Kalau ada angin itu hembusan panasnya luar biasa tuh. Jadi satu bagian saja yang Allah ambil dari neraka kemudian disimpan di dunia itu, kalau mau bakar dunia itu sudah cukup tuh. Gimana kalau seandainya yang satu bagian digabungkan menjadi 70 bagian, atau dalam riwayat 100 bagian, panasnya seperti apa itu? Kan ngeri itu, ya. Makanya kemudian Rasul mengatakan, api kalian itu hanya satu bagian dari 70 bagian api Jahannam. Ini panasnya. Kemudian bagaimana naungannya? Di dunia kadang-kadang ada awan, dan itu bisa menghalangi cahaya matahari ke kepala kita kalau ada awan itu kan. Atau mungkin ada mendung, sehingga kita tidak terlampau panas matahari ke kepala kita ini. Padahal dalam teori fisika, matahari dari kepala kita itu sangat jauh. Kalau boleh dikata hanya bisa dihitung dengan kekuatan cahaya. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan matahari itu di porosnya. Kalau seandainya matahari ini keluar dari porosnya, kemudian menjauh dari bumi, beku bumi. Tapi kalau matahari keluar dari porosnya, tiba-tiba mendekat ke bumi, terbakarlah bumi itu. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah tempel di tempat yang pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga tidak membakar bumi, tidak menjadikan beku bumi. Itulah kuasa Allah namanya. Tapi nanti pada hari kiamat, matahari di atas kepala kan, siapa yang akan menaungi kita? Itu belum masuk neraka, baru di padang mahsyar itu. Bagaimana pula kalau masuk neraka, apa naungannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mursalat ayat 29 sampai 31. Allah mengatakan, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal kausar ka'annahu jimalatun sifar. Dikatakan kepada mereka orang-orang yang berhak masuk neraka itu, pergilah kalian kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pendusta-pendusta, pergilah kalian akan mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyalanya api. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga-bunga api besar dan setinggi istana, seolah-olah ia iring-iringan unta yang kuning, kata Allah. Lihat. Jadi sudah tidak ada naungan, di atas itu api gitu ya. Kalau saya boleh analogikan seperti ini ibu bapak ya, ibu saya kurung di gubuk ya. Gubuknya ini tidak terlalu tinggi, mungkin 2 meter lah tingginya. Tidak ada plafon, hanya pakai seng saja. Kemudian matahari lagi terik-teriknya tuh, sehingga menyengat seng itu. Kita aja dalam gubuk itu pengen keluar tuh, kayak di sauna aja jadinya kan. Itu logika sederhana tuh. Itu belum pakai api, baru panasnya seng saja kita udah nggak tahan tuh. Jangan lagi cerita itu di rumah saja, kalau nggak ada seng, ada kipas, dah haredang-haredang aja kita kan. Maunya keluar saja. Lah ini gimana kalau seandainya naungannya bukan seng, langsung api pula di atas tuh. Dan api itu sebesar-besar istana pula. Kan ngeri sekali neraka ini kan. Nah, itu naungannya tuh. Adapun anginnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadillim min yahmum la baridin wala karim. Adapun anginnya yang akan bertolak itu, min samumin wa hamim. Akan datang angin yang sangat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan, kata Allah. Kalau ada angin di dunia masih enak lah kita, namanya panas dalam rumah, keluar ada angin kan enak tuh.
Tapi neraka itu anginnya hawa panas. Ibaratnya kita duduk di sini, di situ ada kebakaran. Tiba-tiba ada angin, kemudian apinya, panasnya itu menerpa kita. Seperti itulah kondisi neraka. Ya kalau kebakaran sebentar aja bisa padam. Loh, neraka siapa yang madamkan? Makanya saya katakan dari awal, kalau sudah dinyalakan tidak akan padam. Justru nyalanya akan makin besar, makin besar, makin besar. Menakutkan neraka itu. Adapun suaranya seperti apa? Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 12, "Idza ra'aitahum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, maka neraka itu akan menggeram sehingga penduduk neraka itu mendengar geramannya dan suara nyala apinya. Dalam ayat yang lain, idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan, sedang neraka itu membara-bara apinya. Kadang kita lagi duduk saja, ibu bapak yang dimuliakan, ada suara geluduk, kalau bahasa Sunda, bahasa apa ya geluduk gitu ya, petir lah kan gitu ya, suara petir besar sekali sampai kaca gemetaran. Kadang-kadang kita aja ketakutan tuh, baru suara geluduk tuh udah gemetar kita rasanya. Lah ini suara neraka, coba bayangkan, apa enggak gemetar orang-orang di dalamnya itu? Itulah kengeriannya. Adapun khazanatuha, para penjaganya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Penjaga-penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang sangat kasar lagi sangat keras sekali. Kita saja ada tetangga yang kasar itu kita tidak suka. Ada satu tetangga aja kasar mulutnya sama kita, apalagi sampai mencela, mencaci maki, rasanya kita mau pindah dari situ. Hari-hari kita dimaki-maki malaikat, coba yang di neraka itu. Gimana rasanya? Itu bukan hanya siksa badan, sak batin-batin kena tuh, mental kena. Ya. Adapun pintu-pintunya, Allah mengatakan laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Dan neraka itu memiliki 7 pintu. Saya sudah katakan kemarin waktu cerita surga, berapa pintu surga? 8. Berapa pintu neraka? 7. Kenapa pintu surga dilebihkan? Harusnya samakan aja lah, pintu neraka 7, surga 7. Ini pula surga dilebihkan 1, pula 8. Rupanya ada hikmah di situ. Kenapa pintu surga 8? Kenapa pintu neraka 7? Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Allah itu lebih luas kasih sayangnya kepada kita dibandingkan kemarahannya. Maunya Allah itu kita masuk surga semuanya, tapi kita pula yang memilih neraka. Tetapi ingat bahwa orang masuk neraka itu bukan karena kezaliman Allah. Orang masuk neraka itu karena keadilannya. Tapi orang masuk surga bukan karena keadilan Allah, tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Itulah bedanya. Jadi kalau orang masuk surga karena rahmat, orang masuk neraka karena keadilan. Apa maksudnya? Dan apa bedanya rahmat dengan keadilan? Orang masuk surga karena rahmat itu karena kalau seandainya kita mau membeli surga tidak akan kebeli. Bagaimana caranya untuk membeli surga? Dengan pahala yang kita kumpulkan dari bayi sampai kita mati, nggak akan kebeli. Surga itu nggak akan kebeli. Bagaimana akan kebeli? Modal kita cuma 60 tahun dapat pahala, kemudian kita masuk surga selamanya pula dinikmatkan di situ. Kan nggak imbang namanya, nggak banding. Makanya di zaman Bani Israel ada orang yang sok-sok jago karena dia tidak pernah maksiat di dunia, dia beramal soleh selama 70 tahun. Tidak pernah maksiat memang orang ini. Dia di tempat ibadahnya saja sampai mati. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah untuk berdiri di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan, udkhulil jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam surga dengan rahmatku. Kata orang ini mengatakan, oh tidak bisa.
Yang masuk surga karena rahmat-Mu ya Rabb itu kalau dia maksiat. Kemudian Kau ampuni, Kau berikan rahmat, masuklah dia dengan surga dengan rahmat-Mu. Lah akulah tidak pernah maksiat. Macam mana aku masuk surga dengan rahmat-Mu? Aku ingin masuk surga dengan amalanku, katanya. Kata Allah, baik. Kalau begitu berapa amalanmu? Hitung. Dihitung amalan dia sejak dia lahir sampai mati. Rupanya pahala yang ia miliki tidak sebanding dengan satu nikmat Allah saja yang Allah berikan kepada dia, berupa penglihatan. Karena dia takut tak masuk surga, akhirnya dia nyerah. Ya sudah ya Rabb, masukkan aja aku dengan rahmat-Mu daripada tak masuk, kan gitu. Ya. Tapi kalau orang masuk neraka karena keadilan, Allah tidak zalim, karena Allah sudah memberikan mata, memberikan telinga, memberikan pikiran, otak, hati. Kemudian Allah kasih dua jalan di dunia ini. Wahadainahun najdain. Kami kasih jalan ini loh, jalan ke sorga. Dan kami sudah jelaskan begini caranya. Ini jalan ke neraka dan kami sudah jelaskan jangan sampai ke sana. Kita pula milih ke sana. Masa Allah yang disalahkan? Ya salah kamulah, kamu yang memilih neraka. Tetapi Allah itu maha adil. Allah maha adil dengan memasukkan orang ke neraka karena keadilannya. Apa maksudnya adil di sini? Allah tidak mungkin menyiksa manusia kecuali karena dosa yang ia lakukan saja. Dia kau siksa karena kau berbuat dosa. Kalau kamu berbuat baik kau masuk surga, itulah adil namanya. Sekarang kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kok Allah masukkan ke dalam surga adil? Buktinya orang kafir, anggaplah orang kafir itu usianya 20 tahun. Kemudian mati di atas kekafiran. Kemudian dia masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Macam mana adilnya tuh? Dia kafirnya cuman, makanya balik, anggaplah 15 tahun laki-laki balik. Mati di usia 20 tahun, berarti kekafirannya hanya 5 tahun saja kan? Kemudian dia mati, masuk neraka, dikekalkan pula di neraka. Mana adilnya? Harusnya kalau dia melakukan kekufuran 5 tahun, ya 5 tahun aja di neraka, kan begitu? Sesuai dosanya. Kalau ada orang yang ngomong begitu, cuman jawabannya tuh? Kita jawab, Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mengetahui yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Apa maksudnya nih? Paham gak nih? Allah maha mengetahui kepada sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Orang kafir masuk neraka. Kemudian orang kafir ini kalau dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, mustahil atau mungkin? Mustahil. Dunianya sudah hancur. Tapi okelah, dunia Allah bentuk lagi. Orang kafir yang sudah masuk neraka, aku angkat kau, aku balikan ke dunia. Itu namanya sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi, kita anggap angan-angan aja kalau terjadi. Ya, okelah, kita bentuk lagi dunia. Kami angkat kau dari neraka, letakkan lagi di dunia. Apa kata Allah? Lau'adu, dalam Al-Quran itu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, lau'adu la ruddu, tentu mereka akan kembali kepada kekufuran mereka. Lau'adu la ruddu, kalau mereka kembali pasti kufur lagi. Dan Allah tahu itu. Allah yang mengatakan lau'adu la ruddu limanuhu anhu, kalau mereka dikembalikan ke dunia pasti kufur lagi. Jadi apa gunanya dikembalikan ke dunia kalau kufur lagi? Ya sudahlah, kau kekal aja di neraka, gitu maksudnya. Karena orang-orang kafir itu memang begitu wataknya. Makanya kenapa kemudian orang-orang kafir dikekalkan neraka? Sebab kalau mereka dikembalikan ke dunia juga pasti kafir lagi. Itu maksudnya. Disinilah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat, azab di neraka itu juga sama dengan kenikmatan di surga, bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya. Kalau neraka sesuai dengan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad, yaitu neraka Jahannam
yang mereka masuk ke dalamnya amat sangat buruklah jahanam itu sebagai tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minum mereka dari air yang sangat panas dan air yang sangat dingin sekali dan bisa mematikan. Wa akharuna min syaklati azwaj. Allah mengatakan wa akharu min syaklihi ajwajun, dan berbagai macam azab yang lainnya yang serupa dengan itu. Maknanya neraka itu bertingkat-tingkat sebagaimana dosa yang kita lakukan di dunia. Makanya ada istilah neraka yang paling bawah itu siapa penghuninya? Orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu nerakanya paling bawah sekali. Kenapa orang munafik kok paling bawah? Kenapa enggak orang kafir? Karena orang munafik itu mereka kafir tidak, mukmin tidak. Mereka membohongi orang kafir, membohongi pula orang mukmin. Dibilang kafir dia mukmin, dibilang mukmin dia kafir. Itulah munafik. Mudzabdzabina baina dzalik, tidak ke sini tidak ke sana. Merugikan dua-duanya. Mereka merugikan orang kafir, merugikan orang yang beriman. Kalau orang kafir kan jelas, kafir jelas. Munafik pula tak jelas. Makanya diletakkan di intip neraka paling dalam. Allah mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Maksud munafik di sini maksudnya munafik keyakinan, bukan munafik amal. Apa bedanya munafik keyakinan dengan munafik amal itu? Kalau munafik amal, ngomong suka dusta, berjanji suka khianat, kalau bertengkar ingin menang sendiri, itu namanya munafik amal. Hatinya tetap beriman kan, tapi kalau ngomong suka dusta, itu disebut munafik amal. Ini bukan yang dimaksud ayat tadi. Orang munafik di dasar bukan itu. Tapi yang dimaksud munafik yang akan diletakkan di dasar itu adalah munafik keyakinan. Apa maknanya? Mereka masuk Islam dengan lisannya, keluar dari Islam dengan hatinya. Makanya munafik disebut munafik itu diambil dari kata nafak. Nafak itu bahasa Arab, bahasa kitanya gorong-gorong. Ya, gorong-gorong tuh itu disebut nafak. Sebab kalau kita kasih air di sini, keluar dari sana. Nah, itulah gorong-gorong. Seolah-olah masuk Islam dari sini, keluar Islam dari sana. Gitulah munafik itu. Makanya disebut munafik karena diambil dari nafak. Ya. Masuk Islam dengan lisannya, zahirnya nampak Islam, hatinya benci dengan Islam. Jadi masuk Islam dengan lisannya, keluar dengan hatinya. Makanya definisi munafik itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan orientalis namanya. Jadi orang-orang kafir pura-pura masuk Islam. Kemudian belajar Quran, belajar sunnah, bukan untuk diamalkan, untuk menghancurkan Islam. Itulah munafik. Ya. Dan munafik di zaman Rasul itu susah dilihat, karena tidak bisa dibedakan mana sahabat, mana munafik. Tapi di zaman sekarang munafik terang-terangan di sini. Lihat di medsos itu orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, menghina Allah, dihinanya. Padahal dia Muslim pula. Lah Muslim kok menghina Allah? Muslim kok menghina Rasul? Muslim kok menginjak-injak Quran? Gimana ceritanya ini? Nampak sekarang ini mana munafik mana tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, di atas munafik ada namanya murtad. Ingat, murtad itu paling dalam tuh nerakanya. Dia di atasnya munafik. Kenapa kemudian orang murtad lebih parah dibandingkan orang kafir? Karena orang murtad itu tahu kebenaran, tapi dia tinggalkan kebenaran. Dia sudah dapat hidayah Islam, pindah pula agama, kan kurang ajar namanya. Makanya diletakkan di atas munafik dan nerakanya. Baru di atas munafik itulah kafir orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang yang nyembah berhala, nyembah sapi, nyembah ular sendok, nyembah apalah gitu kan. Kan macam-macam tuh. Saya baca satu buku itu di India. Agama terbanyak di dunia itu di India. Sampai 1000 agama di India tuh. Kalau 1000 agama berarti kan 1000 Tuhan tuh. Di India tuh macam-macam keyakinan tuh. Sampai ada yang nyembah gajah, nyembah sapi. Jadi kalau ada sapi masuk pasar makan kangkung itu, jangan dilarang, itu Tuhan lagi makan kangkung. Di India tuh.
naudzubillah, maaf sampai saya baca ini, maaf saja ini mungkin agak jorok. Sampai di India itu dibuatnya patung perempuan. Patung perempuan. Kemudian dipahatnya kemaluannya. Kemudian disembah pula itu kemaluannya, naudzubillah. Saya baca tuh. Jadi saya baca lagi, kenapa alasannya itu? Mereka mengatakan karena dari situlah keluar orang-orang mulia. Keluar para nabi katanya. Keluar orang-orang soleh. Lah kita bisa bantah, dari situ juga Abu Jahal keluar. Dari situ juga Fir'aun keluar. Dari situ juga Namrud keluar kan. Naudzubillah, enggak masuk di akal. Makanya orang musyrik itu menghilangkan akal orang. Enggak dipakai akalnya kan. Alhamdulillah kita tidak jadi musyrik itu. Kita masih mukmin sehingga kita dapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Akal kita masih berfungsi itu. Lah baru di atasnya orang kafir asli. Orang kafir asli maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani. Itu kafir asli namanya. Baru di atasnya seorang ahli tauhid yang bermaksiat. Paling atas neraka itu yang disebut dengan Jahannam. Jadi neraka Jahannam itu khusus orang-orang Islam yang ahli maksiat. Mereka dimasukkan ke dalam Jahannam, tetapi mereka tidak akan dikekalkan di dalamnya sesuai dengan dosanya. Itulah paling atas neraka. Jadi paling bawah munafik, di atasnya murtad, di atasnya lagi musyrik, di atasnya lagi kafir asli, di atasnya lagi bari mukmin yang bermaksiat tuh. Tuh ngeri itu kan. Itulah tingkatan-tingkatan neraka kata para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah ayat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'syash syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka-muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, satu hari dia sedang mengajar seperti ini. Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama tabi'in, generasi kedua setelah para sahabat. Jadi ada murid-muridnya datang membawa air mineral kayak gini lah. Air mineral. Ini Israel apa Palestina? Ini Palestina. Jadi ada murid-muridnya, dia bawa air mineral, air bersih, dan dikatakan silahkan wahai imam, minumlah. Jadi Imam Hasan Al-Basri memandang air itu, tiba-tiba menangis. Jadi muridnya merasa bersalah. Apa salah saya? Saya kan hanya ngasih minuman supaya guru saya minum air mineral, air putih. Kenapa pula dia menangis gara-gara melihat air gitu? Jadi ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri itu, wa mayubkika ya imam, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Masa gara-gara mandang air juga menangis katanya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia mengatakan, tadzakartu umniyata ahlin nar. Aku teringat dengan angan-angan dan cita-citanya penduduk neraka. Kemudian ditanya lagi, wa ma umniyatu ahlin nar ya imam, apalah cita-cita angan-angan penduduk neraka itu wahai imam? Maka Hasan Al-Basri membacakan satu ayat, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka menyeru penduduk sorga, karena masing-masing ada jendela. Jadi penduduk sorga bisa melihat penduduk neraka bisa melihat penduduk sorga. Jadi penduduk neraka ini memanggil-manggil penduduk sorga itu, wahai penduduk sorga, afidu alaina minal ma, bisa enggak kau hantarkan untukku, untuk kami walaupun setetes air yang ada di sorga kepada kami di sini, atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa jawaban penduduk sorga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin ma'ab. Allah haramkan keduanya bagi orang kafir. Jadi angan-angan penduduk neraka itu cuma dua, pengen dapat air bersih dan pengen dapat makanan yang layak. Karena minuman di neraka itu semua panas membakar usus, dan semua makanan di sorga itu pohon zakum,
Zakum ini buah berduri yang kalau dimakan itu sampai di sini keselak, kemudian menghancurkan tenggorokan. Itu makanya mereka meminta kepada surga, kasihlah. Masalahnya mereka itu tidak hidup tidak mati. Jadi mereka meminta, ya wahai penduduk surga, kasihlah air sedikit itu ataupun mana makanan yang dirizkikan Allah. Tapi penduduk surga mengatakan, innallaha harramahum 'alal kafirin. Oh maaf, Allah haramkan kepada kalian hai orang kafir. Maka selamanya mereka akan makan dari nanah dan darahnya penduduk neraka yang sangat mendidih itu, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun bentuk siksaannya dijelaskan dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka dihanguskan, kami ganti dengan kulit yang baru. Dihanguskan kembali, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Satu hari Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpinya diapit 2 malaikat, ya, kemudian dibawa ke ketinggian. Rupanya Rasul dibawa ke tempat pengazaban manusia, diperlihatkan azab kubur, ya. Lah salah satu yang dilihat Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang diterlentangkan. Kemudian di sampingnya ada malaikat yang berdiri dan memegang batu. Kemudian batu itu dibenturkan di kepalanya sampai hancur. Dia pun menjerit sampai akhirnya kemudian entah mati entah apa, hilang suaranya. Tiba-tiba malaikat ini pergi hendak mengambil batu yang lainnya. Sebelum datang rupanya kepalanya sudah balik lagi. Kemudian dibenturkan lagi, hancur lagi. Kemudian cari batu lagi, kepalanya balik lagi. Naudzubillah, seperti itulah siksaannya. Itulah yang kemudian Allah gambarkan dalam surah An-Nisa. Jadi Nabi ngomong sama malaikat Jibril, "Mahadzan," katanya. Siksaannya orang ini kok sampai seperti ini dahsyatnya kan itu? Emang apa dosanya? Kata Nabi SAW, karena orang ini dia berdusta sampai dustanya melambung ke ufuk, katanya. Dalam riwayat, karena dia sengaja tidur di waktu datang sholat. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan karena dia yakdzibu kadzba hatta balagal ufuk, karena dia suka berdusta sampai melambung ke langit. Yang kedua, nama walam yusolli, sengaja dia tidur untuk meninggalkan sholat. Antara 2 ini dosanya. Apa maknanya melambung, dusta melambung ke langit itu maksudnya apa? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau zaman dulu belum ada handphone, seseorang mau menyebarkan hoax itu lama tersebarnya kan. Pamannya saya mau buat cerita dusta nih supaya orang 1 kecamatan tahu. Lama, karena dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping kan. Mungkin tak sebulan 2 bulan baru nyebar kemana-mana. Sekarang cukup bawa handphone, tulis saja berita hoax di situ. Kemudian share, 1 menit aja udah kemana-mana tuh. Semua orang lihat, semua orang baca. Itulah namanya dusta sampai melambung ke ufuk tuh. Hadis ini memang zaman dulu susah untuk ditafsirkan. Apa maksudnya? Kok dusta sampai melambung ke ufuk? Ini gimana maksudnya? Hari ini baru kita tahu apa makna hadis itu. Karena sekarang kalau kita berdusta, tinggal share aja di internet, bukan satu Indonesia, 1 dunia tahu. Itulah dosanya. Hati-hati, ini tahun politik masalahnya. Tahun politik ini tahun ngeri-ngeri sedap. Tahun penyebaran dosa jariah. Ya, ingat, sebaiknya hati-hati pegang handphone. Jaga jempol, jangan ngelek. Ngelek jempol ke atas atau jempol ke bawah sama aja. Apalagi copy paste share, hati-hati. Jangan gara-gara kita memilih satu paslon, kemudian ada orang yang mengkritik paslon yang lain, kita senang, mantap nih nyerang ini, kita sebar juga. Belum tentu yang nulis, yang ngomong itu benar. Yang namanya orang kalau untuk menjatuhkan orang itu biasanya mencari-cari kesalahan. Kadang-kadang yang tidak salah pun disalah-salahkan. Kita pula mengikuti alur. Mantap nih katanya. Nggak boleh kayak gitu. Kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
bima kanu ya'malun. Nanti mulut kita dikunci oleh Allah. Yang ngomong apa? Tangan. Berarti tangan itu ngomongnya nulis tuh. Nulis. Kalau ngomong mulut kan suara, kalau tangan itu nulis. Nanti akan ngomong tuh tangan di hadapan Allah tuh. Nulis apa kok di dunia tuh? Nyebar apa kok di situ? Nyebar hoax atau benar di situ? Nyebar gibah atau namimah? Itu akan ditanya semuanya. Hati-hati tahun politik ini. Banyak-banyak istighfar tahun-tahun politik ini. Kita berdoa sajalah kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang bagus. Gitu saja. Ya. Kalaupun kita harus menyebar, memilih pemimpin, kita lihat mana yang menguntungkan agama kita, pilih tanpa harus menyebar hoax. Karena kekuasaan itu milik Allah. Kalau memang sudah dicatat di Lauhil Mahfudz si fulan jadi pemimpin, mau dikeroyok satu dunia saja menjelek-jelekan dia. Kalau memang takdirnya jadi pemimpin, jadi pemimpin. Kenapa heboh? Kepemimpinan itu milik Allah. Allah suka-suka meletakkan, Allah suka-suka mencabut. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla sambil berdoa dapat pemimpin yang bagus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan hanya penyiksaan fisik, bahkan penyiksaan batin luar biasa penuh neraka itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anzir yaumal hasrata idz qudiyal amru, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika perkara telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang masuk neraka itu mereka sedih, nyesel, dan sedihnya itu terus tidak berhenti. Kalau di dunia ikhwan, kita sedih itu ada waktunya. Mungkin sehari 2 hari sedih, nanti 3 harinya ketawa, kan itu ya. Di dunia itu tidak ada yang kekal. Gak mungkin sedih terus seumur hidup, gak mungkin tertawa terus seumur hidup. Kalau tertawa seumur hidup orang gila tuh namanya ya. Pasti ada waktunya. Tapi orang masuk neraka itu sedihnya terus sampai kapan tuh ya, gak berhenti-berhenti sedihnya. Dan itu siksaan batin namanya. Siksaan batin lebih sakit kan dibandingkan siksaan fisik gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara ayatnya Allah mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam dan kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Dan banyak lagi kalau kita cerita tentang sifat-sifat neraka, bagaimana makanan pun neraka yang Rasul katakan kalau seandainya setetes getah zakum dibawa ke dunia. Zakum itu pohon di neraka. Dia akarnya di dasar jahanam, menjulang ke langit di neraka itu. Kemudian ada buahnya berduri. Itu ada getahnya. Kata Nabi SAW, lau anna qitratan minaz zakum, kalau getahnya zakum itu qatarat fi biharid dunya, diteteskan ke lautan yang ada di dunia, satu tetes getah zakum dibawa ke dunia, diteteskan di lautan, apa yang terjadi? La afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amu. Kata Rasul, maka itu cukup menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia, macam mana orang yang memakannya. Satu tetes zakum saja rusak satu dunia, macam mana yang memakannya, gitu maksudnya. Kan ngeri itu ya, baru getahnya, gimana buahnya. Dari sini udah gak kebayang siksaan neraka. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi kita dari azab neraka. Makanya jangan bosan-bosan dalam sholat kita sebelum salam meminta kepada Allah dari 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Sebelum salam kita meminta kepada Allah 4 perlindungan. Salah satunya dari azab jahannam. Karena orang kalau sudah masuk jahannam, jangan berangan-angan ingin masuk neraka. Orang bodoh berangan-angan ingin masuk neraka itu. Harusnya kita berangan-angan masuk surga. Kata Rasul, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau engkau minta surga, jangan minta yang lainnya. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki.
Sempat saja kita masuk neraka walaupun 1 hari, kita diadab 1000 tahun di dunia. Rasanya seperti apa? Kita masuk penjara saja nggak diapa-apain, cuma dikurung saja dah bosan. Tersiksa kita di situ. Cemana kalau sampai disiksa? Itu mungkin menyakitkan bagi kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa aman wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka